Kalau saya melihat sebetulnya 10 tahun terakhir ini perubahan ya yang terjadi pada industri media tuh menurut saya perubahan yang sangat luar biasa sih. Luar biasa, bahkan saya menyebutnya bahkan sebagai sebuah revolusi ya. Mas, hanya saja persoalannya adalah revolusi industri media yang terjadi ini banyak kayaknya yang tidak menyadari. Jadi apa ya, kalaupun tahu barangkali terlalu menganggap remeh, sehingga banyak industri media tidak mempersiapkan dirinya secara matang gitu, untuk menghadapi sebuah revolusi teknologi informasi yang terjadi gitu. Nah, kenapa saya sebut revolusi teknologi informasi? Karena memang perubahannya sangat dahsyat. Ya. Disitulah kalau dulu jurnalis misalnya punya privilege ya, dia bisa membuat sebuah konten yang dikatakan eksklusif karena dia bisa menghasilkan konten yang banyak orang lain tidak tahu. Kalau sekarang itu menjadi sulit gitu, karena semua orang bisa dengan mudah membuat konten dan bahkan mendistribusikannya sendiri. Kompas ID saja itu kan digagas 2017 ya waktu itu, dan itu seperti yang terjadi di media-media mainstream di luar ya. Itu pun sampai sekarang transformasi itu tidak mudah itu dilakukan. Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali platform koran ini tidak bisa terwadahi dengan baik di platform ini karena memang berbeda, genre-nya kayak berbeda begitu. Audiensnya berbeda ya. Ada yang memang masih habitnya memang terbiasa membaca koran, sampai sekarang dia membaca koran. Ada yang die hard semacam itu. Tetapi ada juga yang dia sudah membaca dua-duanya. Artinya begini, dia dulu pelanggan koran, kemudian kadang-kadang apalagi di era pandemi ini, koran belum sampai. Kemudian di awal-awal pandemi, banyak orang takut memegang koran. Apalagi ada lockdown. Nah, banyak yang sudah mulai membaca, bertransformasi awalnya ke e-paper. Karena di kompas.id itu ada e-papernya ya. Jadi kalau harian Kompas memang semakin lama sekarang ini makin senior ya. Saya nggak menyebut lansia ya, tapi senior lah ya. Senior, jadi 35-45-nya makin tipis, tetapi banyaknya 45 ke atas. Nah, kemudian di digital kita, subscription ini, paling besarnya itu karena dia berlangganan itu 35-45. Tetapi yang 25-34 itu besar. Kalau di kompas.id itu memang jauh lebih mudah. Tetapi kompas.id ini lebih mature ketimbang kompas.com ya. Kompas.com usianya jauh lebih muda lagi tuh. 25-34 itu yang mayoritas kompas.com ya. Plus ada yang bahkan jauh lebih muda lagi, 18-24 itu besar di kompas.com. Kalau di kita itu lebih istilah kita menyebutnya kalangan profesional atau jobber gitu, yang mungkin sudah punya penghasilan, kemudian dia merasa perlu untuk menambah pengetahuan untuk memudahkan pergaulan atau merespon banyak hal, makanya mereka berlangganan kompas.id. Saya bilang ini sama seperti kita lagi menghadapi perjuangan kemerdekaan lah. Ini kondisinya luar biasa. Nah, kita sebagai media harus maksimal membantu dengan kemampuan kita untuk mengatasi pandemi ini. Kita juga menyampaikan, kita 2 kali ketemu Presiden ya, kita menyampaikan temuan-temuan kita dari hasil-hasil riset dan liputan kita sampaikan ke Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi lah untuk COVID.
Tanggapannya positif. Jadi kalau menurut saya, ya ini saya rasa masukan juga buat Maverick. Pemerintah itu dalam posisi yang sebenarnya sangat terbuka sekarang itu untuk mendengarkan masukan, mencari solusi. Karena pemerintah sendiri menyadari mereka ini tidak akan mampu mengatasi ini sendirian. Nah, ini sesuatu yang sangat positif. Survei-survei kita itu menunjukkan bahwa ini ada bias yang luar biasa. Responden yang bersedia untuk vaksin itu, yang dengan dasar alasan medis, itu hanya 30%-an lebih. Hanya 30% lebih. Nah, yang lucu, yang menolak vaksin juga banyak yang karena alasan politis, bukan karena alasan medis. Nah, ini kan menunjukkan bahwa media itu menjadi penting untuk melakukan edukasi. Kalau untuk koran memang kita fokusnya pasti yang punya dampak ya, yang punya dampak besar, karena koran itu kan sekarang halamannya hanya 16 ya, hanya 16 halaman, meskipun kita juga tetap memperhatikan keberagaman sih, karena koran Kompas dikritik juga karena kurang beragam gitu informasinya. Nah, kita ini di kuartal 1 ini kita lagi coba melakukan audit gitu ya, karena kita sekarang ada digital ya, ada digital subscription, kita kan punya data-data yang jauh lebih baik lah ya, bagaimana respon pembaca membaca konten A, B, dan C. Nah, itu akan kita terus olah sehingga kita bisa menyajikan informasi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan tadi gitu. Nah, karena kita udah punya data bahwa yang di Kompas Ide Beragam ini disuka pelanggan koran, nah kita ingin transfer beberapa berita yang dianggap baik tetapi sebelumnya tidak masuk koran itu ke depan akan kita masukkan ke koran.